Suatu pagi, burung-burung saling bersahutan. Pak Herman masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Pak Herman. Alhamdulillah, kita semua sehat-sehat ya. Oh iya, apa kalian tahu apa itu ekonomi syariah? Tidak tahu Pak Herman. Ekonomi syariah itu adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah itu menganut hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan di dalam menyusun produk dan layanannya. Pak Herman, berarti ekonomi syariah bisa juga digunakan untuk masyarakat selain yang beragama Islam ya? Tentu, sangat bisa Roy, karena salah satu sistem ekonomi bagi seluruh umat manusia. Pak Herman, di mana saja sistem ekonomi syariah itu bisa diterapkan? Sistem ekonomi syariah dapat diterapkan di perbankan, perasuransian, perusahaan pembiayaan, dan pergadaian. Juga bisa di pasar modal. Selesai proses belajar mengajar bersama siswa, selanjutnya Pak Herman menyampaikan materi ekonomi syariah kepada para guru agar di kemudian hari dapat disampaikan kepada murid-muridnya. Ekonomi syariah diterapkan di dalam beberapa industri jasa keuangan. Yang pertama akan kita bahas adalah perbankan syariah. Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah. Di antaranya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur masyir, gharar, haram, riba, batil, dan zalim. Sedangkan bermuamalah adalah hubungan interaksi antara manusia di dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat duniawi. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berdasarkan kegiatannya, Bank Syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Di dalam perbankan syariah, akad merupakan suatu keharusan. Di dalam akad harus terpenuhi ijab dan qabul, yaitu terjadinya penyerahan dan penerimaan kepemilikan. Akad menurut tujuannya dibagi menjadi dua, yaitu tijarah, dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Lalu tabaru, dimaksudkan untuk tolong-menolong dan murni semata-mata mengharap ridha Allah. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah diantaranya adalah menghimpun dana. Akad yang digunakan adalah wadiah, yaitu bank menerima titipan berupa dana yang harus dijaga dan dikelola dengan baik serta dapat dikembalikan setiap saat. Produknya adalah giro dan tabungan. Di dalam menghimpun dana, akad lainnya adalah mudharabah, yaitu nasabah menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola dalam suatu usaha yang menghasilkan. Keuntungan atau pendapatan dibagikan sesuai kesepakatan nisbah. Produknya adalah deposito dan tabungan. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang lainnya adalah menyalurkan dana atau dikenal dengan produk pembiayaan. Di antaranya adalah pembiayaan untuk modal kerja atau perputaran usaha dan sifatnya jangka pendek. Akad yang dapat digunakan di antaranya adalah mudharabah, yaitu kerjasama bank dengan nasabah di dalam suatu usaha yang menghasilkan. Dalam mudharabah, sumber dana sepenuhnya dari bank. Nasabah hanya sebagai pengelola usaha, sedangkan risiko menjadi tanggungan bank.
Sedangkan dalam musyarakah, sumber dana sesuai dengan kontribusi para pihak, yaitu bank dan nasabah. Sedangkan risiko ditanggung bersama secara proporsional. Produk pembiayaan lainnya adalah untuk investasi, yaitu untuk pembelian tanah, bangunan, dan mesin, serta bersifat jangka menengah dan panjang. Akad yang dapat digunakan adalah mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yaitu akad jual beli, di mana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli atas suatu objek. Para pihak bersepakat atas harga beli, harga jual, dan margin. Produk pembiayaan berikutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat konsumtif, baik primer ataupun sekunder. Akad yang dapat digunakan adalah musyarakah dan murabahah. Kegiatan usaha bank umum syariah selain menghimpun dana dan menyalurkan dana adalah memberikan layanan jasa-jasa. Pertama, wakalah. Bank mewakili nasabah dalam bertransaksi, namun nasabah juga dapat mewakili bank dalam memenuhi akadnya. Contohnya, transfer, clearing, dan pembiayaan. Kedua, kafalah. Bank menjamin nasabahnya untuk memenuhi suatu kewajiban. Apabila di kemudian hari, nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain. Contohnya, bank garansi. Ketiga, hawalah. Pemindahan atau pengalihan utang dari orang yang berutang atau nasabah kepada pihak lain yang wajib menanggungnya atau bank. Contohnya, anjak piutang. Keempat, rahan. Artinya, menahan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan atas suatu pinjaman. Contohnya, gadai. Kelima, sarf. Merupakan jual beli valuta asing dengan rupiah yang dilakukan secara tunai. Contohnya, money changers. Keenam, ujroh. Dapat berupa upah atau imbalan atas jasa dan pekerjaan yang dilakukan. Contohnya, transfer dan inkaso. Sedangkan jualah adalah sebuah penghargaan, dapat berupa uang atau harta yang bernilai, diberikan kepada pihak lain yang telah melakukan suatu prestasi. Contohnya, bonus. Bank syariah memiliki berbagai produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagaimana yang ada di bank konvensional. Perbedaannya adalah pada sistem operasional dan akadnya. Sebagai sistem ekonomi dan implementasi dari bermuamalah, maka bank syariah dapat dijalankan, digunakan, dan dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia, sehingga bank syariah tidak hanya bagi umat Islam saja. Setibanya di rumah, di meja makan, Roy menceritakan kepada Sinta dan ibunya apa yang dipelajarinya di sekolah. Wah, setelah mendengar penjelasan Pak Herman, ternyata apa yang ada di bank konvensional itu juga ada di bank syariah ya, Bu. Apa saja tuh Mas Roy? Semua produknya, cuma beda di pelaksanaan operasionalnya karena kita menganut sistem akad. Oh iya Roy, sekarang ibu paham. Ternyata bank syariah tidak hanya untuk umat Islam saja, siapapun boleh. Nantikan episode berikutnya, perasuransian syariah dan perusahaan pembiayaan syariah.